atau? Alhamdulillah aku yang pertama kali di Malaysia itu full. Terus kedua di Taiwan itu ngajuin 24 juta 3 orang full. Oke, alright guys, jumpa lagi dengan saya Ali Mas NT di sini. Dan saya Eka Nurafiani. Kalau nama hitsnya di UNES sih CK, oke? Oke, CK. IG-nya CK_Eka. Eka, ya boleh di follow ya. Soalnya tak privat, jadi kalau nggak di follow dulu nggak bisa lihat guys. Oke. Saya penasaran, nama kamu emang CK atau emang Eka NA? Nama asliku sih Eka Nurafiani ya. Eka Tapi Nurafiani. aku nggak tahu dulu sejarahnya itu kayak gimana. Teman-teman tuh pada manggil aku CK. Cuman yang aku tahu itu mungkin karena aku suka orangnya ceria kali ya, ceria, terus sering ketawa juga, gampang ketawa kan, makanya disebut CK kayak gitu. Oke, itu untuk namanya. Jadi kita BTW kali ini akan menggali inspirasi nih dari CK. Karena dia udah kemana aja lah, pokoknya udah keliling Indonesia dan bolak-balik ke luar negeri, woy. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, kamu dari jurusan manajemen ya? Ya, dari manajemen. Angkatan? Terus angkatan 2016. Ya, oke. 2016 UNES. Jadi sekarang semester berapa, guys? Tebak sendiri aja ya. Asalnya dari mana asal? Asalku dari Sragen. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu. Deket Solo kan? Iya, deket Solo. Sebenarnya sih Sragen sama Solo itu beda ya. Tapi Sragen itu termasuk kawasan dari Solo. Jadi masih ke Rasidenan. Kayak gitu. Kayak apa ya? Dulu sih Sragen ikut Solo, cuman kayak berpisah gitu kan. Ada sejarahnya. Jadi Sragen udah sendiri, kabupaten sendiri. Berbatasan dengan Jogja juga apa enggak? Iya, berbatasan dengan Jogja. Wonogiri ya? Ya, Wonogiri juga, dan berbatasan dengan Jawa Timur. Masa? Tahu mana coba? Nggak tahu. Kamu udah semester berapa? Jangan tanya semester. Aduh, jadi berbatasan langsung dengan Ngawi. Oh, Ngawi. Ya, Jawa Timur kan. Berarti Jawa Timur. selatannya Karanganyar ya? Oh, betul sekali. Oke. Tumben pinter, Mas. Aku pernah ke situ soalnya dulu emang pernah ke Jatim lewat Ngawi. Ngelewat Ngawi. Ya berarti lewat Sragen juga seharusnya. Oh, so. Iyalah. Masa Saya ingat lu Karanganyar langsung Ngawi deh, kalau nggak salah. Oh, berarti lewat Karanganyarnya. Oke. Sekarang di manajemen ya. Menurut info nih, kamu dulu UNES bukan pilihan pertama. Dari mana? Aduh. Iya enggak? Iya kan? Bener banget. Tapi aku di sini nggak nyasar kok guys, nggak nyasar. Tapi pertama itu inginnya di mana dulu saat lulus dari SMK? Dulu sih sebenarnya dari orang tua ya, dari orang tua itu nggak pengen, ya bukannya nggak pengen tapi kurang mensupport buat lanjut kuliah kan. Jadi aku dulu tuh daftar kuliah pun juga diam-diam, soalnya memang dari teman-teman aku pernah tanya, guys mau lanjut kuliah apa enggak kayak gitu kan. Tapi dari teman-teman pada bilang enggak, aku nggak lanjut, biaya mahal, ini itu gitu kan. Walaupun teman-teman pada bilang kayak gitu, aku nggak patah semangat, tetap lanjut kan. Terus mulai tanya-tanya ke bagian BK, dulu kan masih ada BK, barangkali BK, SMK, ya. Sekarang udah ganti kan namanya, udah di era digitalisasi ya, barangkali beda namanya. Masih BK. Nah, aku tanya di situ, tanya soal beasiswa terus dan lain sebagainya, ternyata ada bidik misi. Akhirnya aku dipanggil kan, didaftarin bidik misi. Jadi udah proses beasiswa dari itu sekolah udah, itu berarti ya. Udah diinputin dari sekolah kayak gitu. Terus akhirnya aku tetap kekeh, aku nggak mikirin yang namanya besok ketika udah lulus, udah lolos PTN nih, udah lolos kuliah nih, biayanya kayak gimana, aku nggak mikir. Jadi yang penting nekat dulu, terus kita jalanin dulu, masalah biaya nanti sambil jalan kayak gitu. Dan akhirnya aku daftar SNMPTN waktu itu, tapi nggak lolos karena memang basic aku SMK ya. Dulu tuh aku daftar pertama itu di UGM.
UGM psikologi, terus UGM manajemen, terus UNES gitu. Dulunya aku nggak tahu kalau di Semarang itu ada UNES. Setahu aku Undip kan, nggak tahu. Terus taunya ada UNES itu pas ada sosialisasi. Maka dari itu aku langsung searching kan, UNES itu di mana sih? Dan tahu sejarahnya memang dulunya itu masih IKIP, belum universitas. Terus akhirnya oke, daftar UNES aja gitu, yang masih deket sama Semarang. Soalnya aku ngambil universitas itu yang memang dapat saran dari kiai aku dulu kan santri juga. Jadi kalau bisa jangan di Solo, tapi kalau nggak Semarang ya Jogja gitu kan. Terus akhirnya antara ngambil Jogja sama Semarang, UGM UNES gitu. UGM UNES. Itu pas senam PTN. SBM-nya? Terus akhirnya lanjut di SBM, aku daftar. Pilihan pertamanya masih UGM? Enggak. Udah ganti? Aku waktu itu emang dilema antara pilih manajemen sama psikologi ya. Tapi berhubung aku juga mempelajari psikologi itu udah sejak SMK, jadi aku melihat potensi aku itu di mana, terus passion aku di mana, keinginanku di mana. Dan aku flashback, ternyata aku setelah ditinggal sama orang tua nih, ditinggal merantau. Jadi kan aku di rumah sama Simba, pernah tidur di rumah sendiri, pernah kayak gitu. Jadi memang itu masih kecil sih, masih SD kayak itu pernah. Jadi jiwa beraninya tuh udah dapet, terus cara memanajemen waktu, uang, cara belajar kayak itu tuh udah bisa gitu kan. Nah, mulai dari flashback itu akhirnya aku ini nih sepertinya kayak lebih nyaman di manajemen gitu kan. Terus akhirnya aku pilih manajemen. Dan sewaktu SBM aku pilih UNES semua. Jadi yang pilihan pertama itu tetap manajemen, pilihan kedua psikologi, baru pilihan ketiga itu kalau nggak salah ekonomi pembangunan. UNES semua. Karena aku lebih prefer ke UNES gitu. Ya bukan berarti UGM tak singkirkan, hanya saja aku dapat masukan juga. Belum tentu ketika kamu di UGM kamu bakalan bisa mensupport diri kamu untuk menjadi seorang mapres ataupun menjadi orang yang bisa dikenal di kampus tersebut. Karena memang UGM sendiri kan emang orangnya super gitu loh, super ibarat udah dapat brand namanya, udah dapat orangnya itu kualitasnya bagus, bisa dibilang bagus kayak gitu. Jadi ya aku pilihnya UNES karena melihat kapasitas aku sendiri juga gitu. Dan terbukti di UNES dia memang menonjol. Jadi ya saran aku memang kalau pilih universitas itu lihat kadar kemampuan kita sendiri aja sih. Lihat kadar kemampuan kita kira-kira di mana. Iya. Sebenarnya aku nggak cuma daftar SBM. Waktu itu keterima di 4 universitas sebenarnya. Jadi yang SBM itu di UNES, terus aku juga ikut UMPTKIN. Kalau UMPTKIN itu lebih ke universitas tapi berbasis keagamaan. Kayak UIN gitu. Ya. Waktu itu aku memilih yang di pilihan pertama itu di Semarang di UIN Wali Songo, ngambil S1 Perbankan Syariah. Terus yang kedua itu di IAIN Salatiga, perbankan juga. Dan akhirnya aku dapet keterima dan lolos itu di UIN Wali Songo Semarang, perbankan S1. Ya waktu itu masih kena dapet UKT 3 sih, dapet UKT 3. Ya terus akhirnya aku pilih di UNES. Tapi sebelumnya juga daftar di universitas yang swasta kayak gitu, kayak cuma di satu gitu kan, di perbankan juga. Dulunya emang aku pengen jadi pegawai bank, cuman yang aku lihat dari tinggi badan aku jadinya lagi lah ya. Iya, jadinya tuh kayak puter balik gitu loh. Gitu, puter arah, ambil manajemen aja. Gitu. Untuk perjalanan masuk kampus ya. Ya, emang berat banget. Next ke hobi. Saya ingin tahu nih hobinya apa sih? Seorang CK. Hobi aku ya. Kan jalan-jalan kah? Atau baca buku kah? Atau bisa apa dibaca di Instagram aku. Jadi hobi aku itu ya guys, aku tuh suka traveling, jalan-jalan kayak gitu ya. Gue banget ya. Iya kan? Ya, boleh deh collab besok kapan-kapan kalau masih ada waktu ya. Itu traveling, terus aku suka diskusi juga. Jadi ketika ada orang yang baru aku kenal nih, pada ngechat, "Mbak Cek, aku pengen dong diajarin ini," langsung tak tentuin buat jadwal ketemu kan. Jadi aku lebih suka diskusi
kayak friendly bahas banget topik berarti apa. ya. Iya, Mantap, alhamdulillah kayak gitu. Terus suka baca juga. Oke, ini aku baca, jadi kemana-mana itu aku selalu bawa buku, dan pasti setiap minggu itu kayak kalau nggak beli buku tuh rasanya hampa gitu. Wow, Ica. Kalau jenis bukunya apa sih yang kamu suka biasa yang kamu baca? Kalau aku sih lebih suka ke yang berhubungan dengan manusia sih, SDM, terus suka psikologi, terus pokoknya yang berkaitan dengan apa ya, pengembangan diri kayak gitu. Oke, jadi sama suka. Aku juga akhir ini suka baca buku tentang itu kayak self improvement gitu. Nah, membangun diri. iya benar banget, bagus. Satu minggu satu buku minimal. Enggak juga, tergantung karena memang apa ya, jadwal terbang aku aduh. Anak sibuk ya. Gitu. Enggak sih, sibuk sih enggak sebenarnya. Nyatanya aku masih bisa itu sih, masih bisa ketemu-ketemu kayak gitu. Kalau seminggu sekali sih enggak juga. Kadang sebulan, kadang 2 minggu. Jadi paling enggak sehari itu baca buku ya minimal 1 jam lah kayak gitu. Dan itu pun juga sedapatnya aja, berapa halaman kayak gitu. Kadang aja kalau di kos ketika nyetrika nih nyambil baca bisa. Terus ketika makan sambil baca. Jadi aku emang nggak bisa yang namanya fokus satu gitu kan. Jadi kayak bisa bercabang, bisa ngelakuin ini itu kayak gitu secara bersamaan gitu, multifokus tuh. Jadi ya enak aja, baca itu enak, penting. Jadi ketika kalian baca ya guys gitu, kalian tuh merasa bodoh banget loh. Betul gitu. Jendela dunia itu ya lewat baca gitu. Tapi kalau saya baca buku itu harus benar-benar fokus gitu, nggak bisa kayak kamu. Iya, itu tipe-tipe kepribadian juga, masuk ke kepribadian. Jadi orang itu kayak gimana sih. Okay. Kalau untuk motivasi hidup apa ini? Orang tua pasti orang tua ini bagian orang tua. Semua orang itu pasti pengen ya yang namanya membahagiakan orang tua. Siapa sih yang nggak pengen gitu? Hanya aja mungkin cara mereka itu ada yang kurang tepat, terus ada yang udah tepat, terus ada yang emang nggak tahu caranya kayak gitu. Ya kita sebelum pengen membuat prinsip hidup, kita tuh harus tahu diri kita tuh seperti apa gitu. Paling enggak kita tuh mengenali diri kita sendiri gitu, kemauannya kayak gimana, apapun kayak gitu. Jadi ya menurut aku memang berawal dari diri sendiri dulu sih, baru kita mengimplementasikan ke lingkungan sekitar kita gitu. Kalau emang prinsip aku sih pokoknya setidaknya membuat derajat orang tua itu naik, walaupun itu hanya 0,1 cm. Wis kayak gitu. Kalau emang selama aku di dunia perkuliahan, selama kuliah sih emang target aku sebelum lulus ya mas, itu tuh paling enggak mengangkat derajat orang tua aku. Kita lihat aja nih dari alumni SD nih. Terus setidaknya aku tuh bisa menjadi orang yang bisa dibanding teman-teman SD aku. Banyak teman-teman SD aku yang udah nikah, punya anak 1, 2 udah ada. Yang udah punya anak kayak itu ada. Baru aja kemarin aku dapat undangan dari temen aku, dan hari ini dia nikahan, tapi aku nggak berani. Iya sih, kalau cewek kan memang kalau nggak sekolah pasti rata-rata lulus SMK udah pasti kerja nikah. Bentar doang, terus langsung nikah kayak gitu. Terus selanjutnya kita bisa lihat di tahap berikutnya, jenjang SMP. Paling enggak kita tuh bisa membuktikan sama teman-teman SMP, inilah aku bisa gitu. Yang dulunya mungkin ada orang di SMP itu yang emang terkesan menonjol pintar, aku nggak pintar nih, aku biasa aja nih. Tapi setelah melihat perkembangan sekarang, kayak merasa bangga dikit gitu loh. Ternyata dia aja pinter dulu loh, tapi dia nggak bisa kuliah kayak gitu, karena mungkin dari motivasi dirinya sendiri sih kurang gitu ya. Memang perlu motivasi dari luar, tapi kalau menurut aku, kalaupun ada motivasi dari luar, ketika kita tidak menggerakkan ya kita nggak jalan kayak gitu. Terus selanjutnya ke SMK ya sama aja. Setidaknya aku tuh bisa
menjadi orang yang lebih sukses, lebih berhasil daripada teman-teman SMK aku. Itu bisa dihitung tangan kok, teman-teman SMK aku yang lanjut kuliah itu berapa orang. Cuman yang emang keterima di negeri itu setahu aku emang cuma 3 orang aja kayak gitu. Hebat luar biasa sekali nih. Sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja. Oke. Masuk ke ini. Kamu kan udah pernah keliling Indonesia dan bahkan ke luar negeri. Untuk kegiatan apa aja sih? Kan ada kayak, setahu saya ada ISAI, ada LKTI, ada apa ya, business plan gitu ya. Ada. Pastinya ada MUN juga. Itu udah banyak banget sih yang saya catat, ada sampai Malang, Depok, Palembang, Lampung. Kayaknya lebih mengetahui daripada si doi deh. Padang, Balikpapan, Jember, Makassar, Palembang, Bali. Aduh. Saya nyatet ini sampai kewalahan, ini banyak banget aja. Nah, biasanya kan tuh lomba, kegiatan lomba. Saya ingin tahu sih tips agar lolosnya itu gimana awal-awalnya. Mungkin ada teman-teman yang ingin ikut lomba ISAI atau LKTI supaya bisa lolos dari administrasinya hingga diundang masuk ke kompetisi itu, gimana itu tipsnya? Kalau aku dulu sih ya termotivasi buat ikut lomba-lomba kayak gitu sih sebenarnya. Kalau adik-adik aku sekarang tuh beruntungnya tuh mereka ketika ingin lomba, dia tuh ada motivasi dari setidaknya dari aku ataupun dari kakak tingkat kayak gitu kan. Iklan lewat ya guys. Kayak gitu. Tapi kalau pas aku zamannya dulu aku mulai ikut lomba itu ya Mas, itu semester 3 itu aku baru ikut lomba. Dan itu pun juga lewat dulu tuh masih ada mata kuliah bahasa Indo yang membuat karya ilmiah kayak gitu kan. Aku berawal dari situ. Tapi untuk motivasi orang itu jujur nggak ada sama sekali. Paling emang motivasi terbesar aku itu orang tua, karena sebelum aku masuk bukan sebelum sih, tapi pas udah masuk aku menulis semua plan aku selama paling nggak 4 tahun ke depan selama di UNES itu mau pengen jadi apa aja kayak gitu kan, tak tulis di situ. Dan akhirnya karena orang tua, terus aku pengen jadi seorang mahasiswa yang berprestasi kayak gitu. Dan akhirnya aku mulai ikut nulis-nulis. Tadinya aku nggak tahu cara nulisnya kayak gimana. Berkat dari bahasa Indonesia itu jadinya aku tahu caranya kayak gini ya, walaupun masih banyak yang salah. Awal banget aku keterima presentasi itu pas acara bidik misi di Malang. Jadi itu eventnya itu event khusus buat anak bidik misi kayak gitu kan. Terus akhirnya aku submit, alhamdulillah lolos. Sebelum aku lolos pertama kalinya itu aku udah beberapa kali gagal. Berarti udah pernah gagal pasti ya? Udah pernah gagal. Berapa kali? Nggak dihitung sih. Tapi kalau menurut aku cukup banyak gitu kan, cukup banyak. Dan berawal dari kegagalan itu, cara aku buat tahu gimana cara menulis yang bagus itu, aku selalu ngechat panitia buat nanyain, Mbak kesalahan aku di mana gitu kan, skor aku berapa kayak gitu. Jadi ibarat kayak ngepoin gitu kan, tanya-tanya terus kayak gitu. Terus ada beberapa panitia nih yang bilang, oh Mbak ini nggak bisa dikasih tahu kayak gitu kan. Aku tetap ngotot, tetap minta, Mbak ini aku nggak ngebocorin kemana-mana. Pokoknya itu gimana caranya kita itu meyakinkan panitia buat kita tuh dikasih tahu kesalahan kita di mana gitu. Dan akhirnya alhamdulillah lolos. Terus lolos kedua, ketiga, keempat, dan baru tahu oh ternyata dunia kompetisi seperti ini, apa aja yang harus diperbarui kayak gitu kan. Selama presentasi pun juga kita bakalan mendapat informasi dari tim yang lain. Mungkin dari tim yang lain itu bagus karena mereka sudah pernah ikut lomba kan sebelumnya. Jadi bisa kita tiru dikit lah gitu. Akhirnya tahu deh. Jadi itu hasilnya guys. Itu ya guys. Awal-awalnya gitu. Terus cari tahu apa kesalahan kita, evaluasi, belajar. Bener. Ketika lomba pun kalau misalkan aku pernah nih ada kasus seharusnya tim aku juara tapi nggak juara Mas. Sampai adik aku itu misu-misu kan. Misu-misu tuh kayak
apa ada kesenjangan sosial. Jadi pernah ada salah satu juri itu yang karena nama universitasnya bermerek jadi kayak dibantu gitu loh. Terus akhirnya di situ tim aku tetap ngotot pengen minta apa bukti skor kan, gak dikasih, semakin curiga kan. Padahal tim-tim yang lain itu pada bilang, loh Mbak Cek tak kirain tuh tim kamu yang bakalan juara gitu kan, karena yang aku lihat memang bagus tim kalian gitu presentasinya dan pembawanya juga bagus kayak gitu. Ya apa ya, akhirnya tim-tim yang lain tuh pada ngedukung tim aku kan buat minta rekap nilai. Akhirnya dikasih, ada memang di situ ada perbedaan. Seharusnya itu emang tim aku, tapi emang keputusan juri itu karena apa udah mutlak ya udah. Dan akhirnya kita pulang kecewa, nggak ikut field trip guys, padahal udah bayar. Karena saking kecewanya, nggak cuman tim aku yang nggak ikut field trip, ada tim lain juga. Saking solidnya mereka tuh sama tim aku gitu loh. Seneng, banyak relasi lewat kompetisi, banyak relasi gitu sih. Kalau untuk tuh kan biasanya tentunya keluar kota itu tentu kan butuh dana untuk kegiatan. Itu gimana untuk pendanaannya itu sendiri? Kankah sponsor atau minta fakultas atau gimana? Kalau dana ya aku melihat dulu jenis sistem lombanya itu. Misalkan tingkatnya nasional dan nasionalnya itu kayak LKTI, BPC, terus esai apalagi kayak gitu kan. Aku lebih ke dana dari fakultas aja. Jadi ya menurut aku alhamdulillahnya itu aku selalu disupport dari fakultas ya, walaupun pernah kayak diomongin di jajaran keuangan, Mbak kamu kok ngajuin terus sih, ngabisin uang aja kayak gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Sampai ada tuh aku pernah ya Mas ngajuin dana, datang masuk ke bidang keuangan, terus udah ada pojok sana tuh ada ibu-ibu kayak mencium bau-bau, wah Mbak Eka mau ngajuin dana gitu ya, udah cuek gitu loh ya gitu sih. Terus ya pernah ada kasus dipanggil ke keuangan juga ngajuin dana terus gini-gini kayak gitu pernah. Terus pernah juga dikiranya aku tuh melagiasi keuangan, jadi kayak ninggiin harga gitu kan, padahal enggak. Sampai dipanggil aku tak jelasin ketika memang aku bener, kenapa harus takut buat dipanggil gitu lah. Aku pernah jadi kasus sama jajaran birokrasi itu pernah guys. Kayak gitu. Kalau untuk prosedurnya gimana sih kalau di FE sendiri? Mungkin prosedurnya bikin apa dulu, terus ngajuan ke mana gitu. Kalau pas tahun-tahun aku antara tahun 2016, 17, 18, 17 16-17 itu sistemnya masih sama. Jadi bikin proposal, terus ngajuin dananya itu ke ke bagian keuangan yang keuangan bagian TU. Terus ya minta tanda tangan ke WD3, ke Pak Kus kayak gitu kan. Terus setelah itu sih fotokopi sih dirangkap. Kalau misalkan udah di ACC nih dananya, tinggal di fotokopi, dirangkap 4, masukin keuangan lagi, oke di ACC kayak gitu. Tapi untuk berapa lama itu biasanya prosesnya dari awal? Nggak nyampe 3 hari kalau aku sih cepet ya, soalnya udah biasa sih. Udah biasa. Dan ketika aku lomba untungnya itu kayak selalu memberikan ya walaupun nggak selalu dapat juara 1, 2, 3, setidaknya masih dapat penghargaan, entah best paper, entah best speaker, entah best delegate ataupun best presentation kayak gitu. Yang penting dapet sih. Jadi alhamdulillah pendanaan tuh lancar-lancar aja gitu. Kalau aku banyak teman-teman aku yang pada ngiri, pada ngechat, "Cek kamu ngajuin dana ya kemarin?" Iya gitu. Terus dapet dana yang berapa gitu. Aku ya nggak bisa nyebutin dong. Itu kan kayak rahasia gitu kan. Paling kalau misalkan memang mereka pada penasaran sih tak ajak ketemu langsung, tak jelasin gini. Aku lebih suka ketemu langsung kayak gitu. Terus kalau misalkan event internasional nih, event internasional tuh aku baru tahu tuh pas aku sharing-sharing sama temen aku, kenal di event kompetisi nasional juga. Jadi dia tuh ada yang dari UNS, ada Undip, UGM kayak gitu, dan syukurnya mereka tuh Mapres semua gitu kan. Aku bangga bisa kenal sama teman-teman yang Mapres juga kayak gitu. Terus sharing-sharing, kamu ini ikut apa sih gitu kan. Terus dikasih tahu event ini loh gitu.
kayak pameran produk kayak gitu kan. Terus akhirnya aku coba ngepo ini, oh iya kayaknya asik gitu, terus akhirnya aku ikut gitu. Kalau masalah pendanaan juga alhamdulillah lancar. Pokoknya di FE itu ya guys, yang penting kita tuh gimana caranya lebih ke taktik kita sih buat ngomong ke pihak jajaran birokrasi biar proposal kita tuh di ACC, mereka tuh percaya. Jadi mereka percaya sama kita, kita juga percaya sama mereka. Jadi kita juga nggak bisa yang namanya aku udah dapet dana nih, kalah nggak menang ya wis lah, penting aku bisa jalan-jalan kayak gitu, jangan. Jadi emang motivasi aku buat lomba sih sebenarnya bukan jalan-jalan. Banyak nih teman-teman aku pada bilang kayak gitu, ya CK kemana-mana jalan-jalan ya, enggak, itu sebenarnya membawa nama kampus kayak gitu. Nah kalau masalah pendanaan sih, aku pernah ngajuin pendanaan itu ke berbagai perusahaan kan. Ada yang jebol, ada yang enggak kayak gitu kan. Jadi ya tergantung perusahaannya itu. Kalau aku sih lebih lihat ke perusahaan yang ada CSR-nya. Jadi kalau CSR itu sistemnya, mereka itu nggak bakalan melihat ini tuh eventnya masuk ke bidang perusahaannya dia apa enggak kayak gitu kan. Itu ada sih beberapa perusahaan ya gitulah. Oke. Itu biasanya berarti tiap lomba itu pendanaannya berapa? Apa ya? Kisarannya. Aku pertama kali lomba itu, pertama kali ke luar negeri itu sebenarnya nggak lewat lomba, tapi lebih ke student exchange gitu kan. Terus dan itu ketiga negara, Thailand, Malaysia sama Singapura. Nah, sewaktu itu cuma seminggu toh. Jadi di sana tuh kita belajar yang namanya budaya dari setiap negara tersebut. Terus ada simposium juga, ada konferensi juga kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu sih apa ya? Aku nggak ngajuin pendanaan ke perusahaan karena eventnya cuma hanya sebatas delegate buat buat student exchange aja sih. Jadi pendanaannya ya udah dari FE gitu. Itu pertama kali aku ke luar negeri dan sejak saat itu kok tuman gitu. Tagihan. Sumprit tuman guys, sumprit. Aku aja tuman pengen ke luar negeri gitu. Jadi sebelum pertama kali ke luar negeri, yang penting kalian bikin paspor dulu ya. Iya, jadi motivasi terbesar aku itu yang penting kita bikin paspor dulu nih. Jadi ketika kita buka paspor, kok masih kosong sih? Ayolah, ada target ke luar negeri lah kayak gitu. Jadi ada keinginan terpacu gitu. Paspor kan cuma berlaku 5 tahun ya, 5 tahun. Kayak gitu, nggak kayak buku nikah kan seumur hidup. Sayang ya kalau udah beli. Saya gitu, juga punya 48 lagi. 48 udah keisi Mas. Ya keisi itu ke Malaysia, Singapura doang. Thailand belum ya berarti. Gitu. Sayang kalau nggak digunakan buat stempel. Iya bener enak pokoknya ya gitulah. Terus event kedua juga pas ke luar negeri, ke Malaysia doang, itu juga student exchange juga. Dan waktu itu belum dapat penghargaan best delegate sih. Tapi setidaknya dapat penghargaan sebagai kontributor yang ikut di program tersebut. Kayak gitu, sangat memotivasi banget sih. Di situ kita bisa kenal dari berbagai daerah gitu, dari berbagai negara, asik aja gitu. Tuh, terus kalau misalkan ada sesuatu yang pengen kita diskusiin sama teman-teman, lebih enak gitu. Oh iya kayak gini, budayamu kayak gimana kayak gini gitu. Kalau di SDM sendiri itu ada mata kuliah namanya manajemen lintas budaya. Nah, di situ aku mengimplementasikan pembelajaranku yang teori yang udah aku dapat, tak implementasikan ke lingkungan sekitar gitu kan. Jadi apa yang udah aku dapat itu tak aplikasikan ke lomba, ke kehidupanku kayak gitu. Kalau misalkan kita nih pergi ke luar negeri, kita bisa mempelajari budaya. Sebelumnya aku juga udah dapat teori tentang mata kuliah manajemen lintas budaya gitu. Jadi ya tahu sih culture-nya seperti apa
gitu. Kalau pas lomba berikutnya aku mulai terjun di kayak kompetisi lagi gitu kan ke luar negeri. Jadi kompetisinya itu berbasis exhibition kayak gitu, pameran sih, lebih pameran gagasan intelektual. Jadi di pameran tersebut itu nggak hanya kita tuh harus punya bisnis nih mas, kita tuh harus punya apa namanya produk kayak gitu, nggak harus. Jadi walaupun cuma sebatas riset, skripsi mas nih mau ditampilkan di internasional bisa gitu. Jadi udah ada ranahnya sendiri-sendiri. Jadi di situ kita dipamerkan, nanti bakalan apa dinilai juga, ada dewan juri yang datang ke stand kita buat menilai sesuai kategori. Terus apalagi ya, ada berbagai perusahaan yang datang, barangkali ada yang minat kayak gitu kan. Gitu. Kalau event exhibition pertama aku itu di Malaysia. Di Malaysia itu aku gandeng anak FT, terus gandeng FMIPA juga, sama FE itu aku doang. Dan apa selama di sana juga asik sih. Oh ternyata exhibition tuh kayak gini eventnya gitu. Pulang bawa medal silver, alhamdulillah. Kok teman ya, pengen lagi ya kayak gitu. Jadi rasa puas itu nggak ada habisnya. Terus akhirnya ikut lagi event ke Taiwan. Taiwan baru aja kemarin sih, bulan September, dan itu pun juga pas aku wayah PKL itu aja aku bolos loh sih. Bolos PKL gitu kan. Event Taiwan alhamdulillah pulang dapat bronze gitu kan. Ada 19 tim yang keterima dan lolos ke Taiwan. Cuman ada satu tim yang emang bener-bener dia tuh nggak dapet medal, nggak dapet penghargaan sama sekali kayak gitu. Jadi pulang ya udah nggak bawa apa-apa gitu. Kasihan juga sih, aku juga kasihan, ya Allah gitu. Ya mau gimana lagi, tergantung usaha kita sih. Tuh terus event selanjutnya habis Taiwan ke Singapura yang baru aja kemarin juga bulan November. Nah kalau pas di Singapura kemarin alhamdulillah dapat gold medal. Sampai aku tuh kaget kan, itu barengin wisuda ya, wisuda tahun 2019 gitu kan. Aku kaget pas nyampe Indonesia itu tuh apa tim aku itu udah kan menang dapat gold medal, ditampilin di itu wisuda apa sih, di PPT kayak gitu loh mas. Cek aja deh di websitenya UNES aja deh kayak gitu. Jadi ditampilin ini loh, ada mahasiswa UNES yang emang berprestasi tingkat internasional, pulang bawa medal gold kayak gitu kan. Jadi kayak bangga. Terus waktu itu juga langsung pada chat, "Hi CK, kamu ini loh masuk di auditorium loh," kayak gitu. Jadi ya seneng tuh gitu guys. Itu berarti berapa kali ya yang event produknya itu, yang event exhibitionnya tuh 3 kali. Berarti itu yang medali-medali itu exhibition gitu? Ya benar. Itu biasanya event-event yang ke luar negeri itu dapat infonya dari mana? Kalau aku sih searching aja ya di Google, di browsing event exhibition di luar negeri kayak gitu. Tapi sebelumnya banyak sih yang tanya ke aku, "Mbak, nama websitenya apa?" kayak gitu kan. Cuman berat buat ngatain gitu kan. Ya bukannya aku pelit, cuman aku kalau memberikan informasi itu nggak sembarangan orang mas. Yang aku ikutin itu nggak sembarangan orang. Jadi emang benar-benar dia tuh ranahnya pengen jadi mapres atau pengen mengembangkan bisnisnya ataupun apa kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian kepo, bisa langsung ketemu aku langsung aja ya. Aku di segmen ini tuh nggak bisa ngejelasin event apa. Yang penting kalau misalkan kalian penasaran nih, search aja event exhibition tingkat internasional, insya Allah muncul kayak gitu aja sih. Itu juga gitu. Di beberapa didanai dari fakultas juga ya, yang kedua ya? Alhamdulillah, aku yang pertama kali di Malaysia itu full. Terus kedua di Taiwan itu ngajuin 24 juta 3 orang full. Itu di UNES? Di Taiwan. Iya di FE. Di FE? Di FE jadi 24 juta itu? Iya 24 satu fakultas. juta.
di satu fakultas atau beda anaknya beda fakultas? FE doang, FE 24 doang. juta 3 orang, bayangkan Queen uang loh bukan tahun gitu. 24 juta pas abis SPJN juga kita rentanya. Ya Allah banyak gitu ternyata. Emang habis-habisan banget sih pas di Taiwan, habis-habisan banget uangnya. Persiapannya aja itu 3 bulan sebelum itu wah luar biasa banget. Kita bikin produk, bikin prototype, bikin segala macam kayak gitu kan. Persiapan banyak banget, kostum dan lain sebagainya gitu sih. Jadi ya nggak terbuang sia-sia gitu. Ya walaupun cuma dapat bronze medal, tapi udah bangga banget gitu kan. Udah nyampe sana. Di sana juga pengalamannya sangat luar biasa gitu. Selama di Taiwan juga, untungnya aku punya teman di Taiwan. Jadi ceritanya tuh di tim aku ini kehabisan uang di sana pas hari terakhir. Sumpahnya ya Allah, kasihan banget. Udah kehabisan uang dan akhirnya aku tuh ada temen itu tuh sahabat aku SMK, dia jadi TKI di sana, guru kan. Terus ketemu ngajak meet up aku, terus akhirnya dia tak Sherlockin apartemenku kan. Dateng diterimain, dia pulang kerja langsung berangkat seketika. Dia naik kereta cepat, tapi kereta cepatnya itu nggak terlalu cepat. Apa yang sedingan kali ya kayak gitu. Dan akhirnya dari sana jam 11 sampai daerahku tuh jam 3 malam. Itu hujan. Dan ya Allah, beruntung banget punya sahabat kayak gitu. Akhirnya pas hari terakhir dibantuin, kamu mau makan apa? Ya ibarat kayak dibayarin gitu loh semuanya. Sampai aku pribadi itu ditanyain, kamu pengen beli apa gitu kan. Sampai aku nggak bilang nggak usah kayak gitu. Dari Taiwan aku juga nggak beli apa-apa, uangku aja juga habis, kecuali teman-teman aku tuh uangnya habis ya buat beli-beli. Aku nggak beli-beli kayak gitu, lebih ke apa ya, lebih mengutamakan tim sih, karena di situ aku sebagai leader, aku harus tanggung jawab. Jadi kayak ibarat pengen beli barang buat sahabat sendiri, buat orang di rumah kayak gitu tuh dialihkan dulu, yang penting uangnya itu buat tim, soalnya memang buat bayar apartemen kan gitu. Yang penting bisa pulang lagi lah ya. Sip, benar banget. betul that's right itu. Kalau untuk ini apa pengalaman yang paling berkesan saat lomba yang di dalam negeri di mana? Dalam negeri di mana ya? Aduh aku lupa sih, tapi yang paling benar-benar mengena sampai sekarang itu di Padang. Di Padang itu namanya, kalian bisa cek. Ini udah launching, cuman udah tutup gelombang keduanya. Adik-adik aku tak rekomendasiin di story aku juga, sering tak bikin rekomendasi buat event. Di Padang namanya Accounts Unan kayak gitu. Bisa dibuka Instagramnya Accounts Unan kayak gitu ya guys. Ya bisa barangkali adik-adik kelas nih tahun depan gitu. Kenapa yang menurut aku paling berkesan dan rekomendasi? Soalnya di situ panitianya totalitas banget. Ya bukannya panitia sebelum event-event sebelumnya itu totalitas, tapi lebih totalisnya itu kena banget, dan kekeluarganya tuh erat banget. Soalnya di program ini tuh ada 20 finalis yang diambil, cuman 3 juara yang diambil kayak gitu kan. Jadi pas field tripnya 24 jam tersalingkan, dan itu menurut aku sangat berkesan banget gitu. Udah dapet kaos, dapet topi, dapet gelang, ya pokoknya goodie bag gitu. Jadi emang berkesan banget, kekeluarganya juga erat gitu. Itu lomba apa? LKTI. Di Padang, sampai sekarang masih ngenang. Padahal itu tahun 2017, sekarang udah tahun 2020. Aku masih berhubungan baik sama panitia sana juga gitu. Terus asik aja. Kalau untuk yang ini keluar negeri yang paling berkesan di mana? Kalau keluar negeri itu yang paling berkesan pertama itu di Singapura kemarin tahun 2019 tanggal 13 sampai 15 November. Berkesannya karena gampang mengordinir bocah-bocah itu gampang. Jadi di tim aku itu ada yang angkatan 15, ada dia dari FBS, dan angkatan lainnya yang cutting tuh aku. Jadi aku 16, terus ada angkatan 15 cowok gitu, dan yang lainnya tuh ada adik tingkat. Jadi gampang, kayak ibarat aku ngordinir mereka tuh gampangnya itu istilah ini oke mbak kayak itu. Jadi yang penting tuh dalam sebuah
komunikasi dalam tim. Yang penting kita tuh saling menghargai aja, itu penting banget. Dan aku merasa goal aja selama aku berkompetisi, selama aku mengampu menjadi leader, yang paling goal banget puncaknya itu ya pas di Singapura itu kita bisa mengkoordinir yang namanya sponsoran. Jadi sponsoran dibagi dua antara cowok sama cewek. Jadi yang cowok sendiri, yang cewek sendiri. Kita buktiin nih siapa yang bakalan goal gitu kan. Dan akhirnya cewek yang goal, cowok nggak terima gitu. Gitu. Tapi ya. Itu digabungin atau memang? Ya digabungin. Nggak kalau misalkan goal nanti dapetnya juga ke tim. Cuman ibarat kayak, yuh cowok sama cewek nih VS-an gitu. Gitu. Yang mana dulu akhirnya cewek yang goal gitu. Jadi emang udah sebelum persiapan, pelaksanaan sampai proses perjalanan ke sana pun juga nggak sedikit permasalahan-permasalahan kayak gitu. Ibarat kayak tiba-tiba apartemen di cancel kayak gitu kan. Dan akhirnya untung banget itu ada orang di grup itu chat, ada yang apartemennya di sini gitu kan. Waktu itu bukan apartemen, tapi kayak hostel gitu kan. Jadi satu kamar itu isinya 12 dipan. Tahu dipan enggak? Tempat tidur ya? Ya, tempat tidur tingkat. Iya, Singapura di Little India. Bukan Little India. Di apa sih? Lavender. Di daerah Lavender ya, di daerah Lavender. Nah, di situ tuh ada 12 dipan, ada negara lain juga. Dan itu cowok-cowok jadi satu. Aku pilih cowok-cowok jadi satu biar mudah koordinasinya kan. Terus ada cowok yang di situ juga dikasih tahu kan, kalau misalkan dibantuin, barangkali ada yang mau di-check inin gitu kan. Terus aku telepon bla 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 bla. Dan akhirnya ditanyain ke resepsionisnya, ternyata ya aku udah di cancel. Tapi dari situ tentunya ada rekomendasi buat dialihkan kemana kan. Terus akhirnya dialihkan, oke gitu, gak apa-apa. Terus aku bilang, mas ini aku uangnya baru 2 juta, masih kurang ini gitu kan. Terus gimana, nggak boleh di DP dulu, nggak boleh cek gitu, harus lunas. Aduh gimana ya mas gitu kan. Terus akhirnya aku mikir sana, dan alhamdulillah dapet itu hostelnya itu dapet gitu sih. Banyak banget sampai lari-lari tuh kan, cari apa pas di bandara Soekarno Hatta, cari ATM yang bisa transfer tunai. Kan aku punyanya tunai. Itu dari terminal 1 harus ke terminal 3 mas, bayangkan. Terus akhirnya di situ kita naik grabnya cowok-cowok juga bisa. Jadi cowok duluan, cewek belakangan. Yang cewek yang handle aku kan. Terus akhirnya pas turun dari grab tanya satpam tanya di situ, kak mau tanya di sini transfer tunai di mana gitu kan. Terus aduh mbak di terminal 3 bilangnya gitu. Dan akhirnya jauh ya pak, jauh mbak gitu. Terus gimana pak, ya udah gini aja tak bantuin mbak gitu kan. Ini gratis kan pak? Ya gratis mbak. Ngomongnya sih gratis, baru naik itu disuruh bayar coba. Ya Allah, sumpah disuruh bayar. Jadi kena tipu gitu loh. Cuman aku udah firasat buruk sih. Terus akhirnya ya nggak cuman itu aja permasalahan, banyak. Kalau misalkan kalian jiwa-jiwa kompetisi pasti tahulah apa aja kendalanya, apa aja permasalahannya kayak gitu sih. Tapi poin utama permasalahan itu pasti uang, pasti. Uang paling krusial dan utama. Ketika nggak ada uang, semangat teman-teman tuh bakalan luntur. Nah, dimana seorang leader itu harus bisa menstabilkan emosi, menstabilkan semangat mereka itu. Hayo guys, hayo gitu. Jiwa-jiwa manajemennya ya, iya sih diimplementasikan. Diimplementasikan. Bener. Tapi nggak semua anak manajemen sih mas bisa sih. Banyak kan teman-teman aku juga. Kadang aku di kelas aja juga, kalian tuh selalu manajer loh, tapi kok masih gap-gapan kayak gini, masih kayak gini gitu sih. Jadi nggak semua anak manajemen bisa. Ya ibarat kayak mas, belum jurusannya akuntansi manajemen, belum tentu semua orang akuntansi manajemen bisa menguasai, setidaknya hanya sebatas paham gitu sih. Tuh. Oke, next pertanyaan mungkin lebih ke cara membagi waktu sih. Kalau di perkuliahan kamu kan cukup prestatif juga, pernah jadi Mapers manajemen, terus pernah ikut organisasi banyak sekali. Pernah di SKB, ada di mana aja?
Eksis pernah. Hima lagi di UKM juga pernah ya? pernah. Tapi terakhir tahun 2018 di Hima SKB paling ya? Ya, jadi aku tuh ikut organisasinya internal sama eksternal. Kalau internal itu aku pas awal-awal pernah magang 5 organisasi. 5 organisasi. 5 cuy. 5 organisasi ya. Jadi ya di situ emang sulit sih buat bagi waktu kan. Terus akhirnya pas jadi fungsionaris aku hanya ambil 3 itu Eksis, Hima sama SKB. Karena SKB itu cinta pertama aku sampai sekarang. Selama aku di UNES loh ya, organisasi yang memang bisa bikin aku itu sih itu. Cara membagi waktu tadi gimana? Manajemen waktu ya, banyak sih adik-adik aku, teman-teman aku yang pada tanya manajemen waktunya itu kayak gimana kan. Jadi menyeimbangkan antara organisasi, akademik, terus prestasi, terus bisnis juga. Kayak itu emang sulit. Kalau dari aku sih lebih ke bikin to do list aja sih untuk hari ini apa aja gitu. Dan sayangnya aku nggak bawa contoh yang aku bikin gitu kan. Jadi pokoknya pada intinya itu di list aja, dan ngelistnya itu jangan kok jangan jangan secara umum, tapi lebih spesifik gitu kan. Jamnya juga ya? Nah, kayak gitu. Jadi bikin target ketika itu tuh harus dilakukan gitu loh. Ketika memang ada orang yang pengen ngajak ketemu atau apa, kita indikasikan dulu itu emang penting dan urgent apa enggak. Kalau misalkan enggak, bisa ditunda, dan waktu kita lebih mengutamakan apa yang udah kita planning dulu kayak gitu sih. Jadi aku lebih main ke to-do list aja sih, apa aja kayak gitu. Manajemen waktu. Biasanya ngelistnya hari sebelumnya atau pas hari itu ya? Nah, kalau aku itu pagi. Kan jadi ya guys, itu waktu bagus untuk berpikir itu pas tengah malamnya itu di 1/3 malam. Jadi selesai sholat tahajud, kalian bikin tuh to do list, jadi apa aja mau dikerjakan untuk hari ini. Oh, aku mau ini, oke, dilakukan kayak gitu. Jadi bisa dibuat pas malam. Kalau waktu malam efektifnya itu ketika belajar abis maghrib. Jadi abis maghrib itu kita belajar. Kalau misalkan ngisa udah ngisa, ya udah berhenti aja. Karena menurut aku dan selama beberapa buku yang aku baca, itu waktu efektif buat belajar itu ya setelah maghrib. Gitu, setelah maghrib, dan nanti kita ulang lagi, replay lagi pas tengah malam, di 1/3 malam itu. Abis itu ya jangan tidur lagi, abis sholat subuh nanti tidur lagi gitu. Aku juga pernah sih. Tapi sekali 2 kali doang, kalau misalkan memang benar-benar capek gitu. Kalau kamu itu apa untuk hiburannya itu apa? Untuk menghibur dirinya. Katanya nonton YouTube aja jarang. Iya, aku nonton YouTube tuh jarang. Jadi kuota aku itu habis lebih ke buka Instagram. Aku tuh nggak bisa jauh dari HP. Tapi bukan berarti aku juga tidak bisa jauh dari YouTube. Jadi aku lebih ke sosial media sih, kayak Instagram, WhatsApp kayak gitu. Lebih banyaknya itu aku buka di Instagram, kayak lihat video-video. Dan aku kan emang pecinta kucing ya, jadi nonton video kucing kayak gitu. Dan hiburan lain, aku tuh paling baca sih, kembali lagi ke baca. Karena hiburannya baca cuy. Enggak ini sih, enggak bosen sih baca. Kalau film karena udah fashion gitu. Kalau film sih nggak terlalu, aku nggak pecinta drakor juga. Film nggak terlalu, paling kayak sekilas aja film film Indonesia. Tapi aku nggak terlalu pecinta film banget gitu. Terus bisa ke musik, aku suka musik juga, bisa main alat musik, alhamdulillah baru-baru aja. Win, itu aja pertanyaan kali ini. Ada closing kan? Untuk memotivasi teman-teman lain buat berprestasi, buat kuliah. Ada sih. Ini nggak hanya tak ungkapin di sini, tapi ketika aku bertemu sama orang yang pengen sharing, pasti tak sampaikan. Jadi kalau menurut aku, pesan dari aku buat teman-teman ataupun buat adik-adik,
itu yang penting, yang namanya kita sukses ataupun berhasil itu kita harus tahu passion kita sendiri. Ya bukan berarti ketika karena aku berhasilnya di dunia prestasi karena aku passionku di prestasi. Ketika kalian nggak suka kompetisi, kalian bisa mencari di yang lainnya seperti kayak bisnis, terus kayak debat ataupun volunteer nih, kayak Mas Ali nih volunteer kayak gitu, silahkan monggo. Yang penting tuh tahu jati diri kalian sendiri dulu, karena memang mencari jati diri itu susah banget, dan kalian harus butuh orang-orang di sekitar kalian buat gimana sih aku yang seharusnya ranahnya kemana kayak gitu sih. Lebih banyak baca juga, itu penting. Yang penting tahu diri kalian sendiri dulu. Tahu diri kalian sendiri ya. Iya. Udah cukup? Itu udah cukup. Oke, mungkin itu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.